Hari kedua penyekatan arus mudik di gerbang tol Cikarang Barat, arus lalu lintas dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah dan sekitarnya terpantau ramai lancar. Penyekatan arus mudik di gerbang tol Cikarang Barat akan dilakukan secara situasional, tergantung dari panjangnya antrean kendaraan. Jika antrean kendaraan melebihi 5 km, maka petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas. Pagi hingga sore ini sudah ada lebih dari 60 kendaraan pemudik yang diputar balikan. Sementara itu, pantauan hari kedua operasi penyekatan arus mudik di gerbang tol Cikupa arah Merak, ada sekitar 800 kendaraan diputar balik oleh petugas. Kendaraan pribadi ini diputar balik menuju ke Jakarta karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Segala aktivitas kendaraan, baik kendaraan pribadi hingga logistik, akan diperiksa secara acak untuk melihat adanya kemungkinan penumpang gelap yang ingin menumpang kendaraan sampai titik tujuan. Di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, petugas berhasil memutar balikan 27 kendaraan yang diketahui akan melakukan mudik ke kampung halaman di Pulau Jawa. Kendaraan yang diketahui nekat mudik ini menggunakan mobil pribadi hingga bus travel. Tak hanya mengecek surat izin keluar masuk, petugas juga memeriksa bagian dalam kendaraan, terutama untuk jenis mobil travel pengangkut barang. Kondisi lalu lintas terkini dari gerbang tol Cikarang Barat, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Diana Valencia, dan dari pantauan gerbang tol Cikupa ada rekan Jona Hamonangan. Kita ke Cikarang Barat terlebih dahulu. Diana, bagaimana kondisi lalu lintas saat ini di sana? Ya Astrid, selain arus lalu lintas, setidaknya nanti saya juga akan menjelaskan perihal kondisi penyekatan. Bicara soal arus lalu lintas, memang sedari pagi sampai dengan sore hari ini terpantau ramai lancar. Tadi ada kepadatan memang ataupun antrean kendaraan mungkin ini sekitar 3 km. Ini sekitar pukul setengah 11 pagi tadi, tapi dengan waktu cepat begitu langsung terurai karena memang kepadatan tadi sekitar pukul setengah 11 itu dikarenakan ada pemeriksaan di titik sekat kilometer 31 atau Jakarta Cikampek, yakni petugas yang memeriksa satu persatu. Berdasarkan data Jasa Marga, kami juga memperoleh bahwa di hari ini yakni periode H-7 hari Lebaran yang jatuh pada tanggal 13 atau 14 Mei 2021 ini jumlah kendaraan turun sekitar 37%, yakni sekitar 84.000 kendaraan melintas ke arah luar Jabodetabek. Kemudian yang kedua soal kondisi penyekatan. Penyekatan tadi sekitar pukul setengah 4 ini baru dimulai kembali. Data terakhir yang kami peroleh per jam 4 sore ini sudah ada hampir 100 kendaraan yang diminta untuk putar balik dan rata-rata merupakan kendaraan pribadi. Astrid dan juga saudara. Tadi kalau kami pantau memang rata-rata kendaraan pribadi ini merupakan pekerja sebenarnya yang tidak memenuhi syarat dokumen yang diminta oleh petugas. Karena apabila memang ingin melintas tol Jakarta Cikampek ini dengan urusan pekerjaan ataupun dinas, ini harus memiliki surat dinas yang memiliki tanda tangan atasan beserta cap basah perusahaan dan harus dilampirkan secara langsung, tidak boleh melalui foto ataupun fotokopi begitu. Sehingga karena ada beberapa ataupun banyak gitu bisa dikatakan pekerja yang hanya melampirkan tanda tangan atasan saja atau bahkan tidak ada tanda tangan sama sekali, maka dipaksa untuk putar balik melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Kemudian Astrid, kondisi penyekatan benar sekali tadi Anda sebutkan situasional. Yang dimaksud situasional di sini adalah pemeriksaan satu persatu kendaraan ini sifatnya situasional, tetapi pengawasan petugas alias petugas yang berjaga di titik sekat kilometer 31 atau Jakarta Cikampek ini sifatnya 24 jam. Jadi apabila petugas yang mengawasi di sini melihat ada kendaraan yang ada indikasi mudik, ini akan diberhentikan dan diperiksa dokumen kelengkapannya. Astrid. Ya, kita langsung bergeser ke gerbang tol Cikupa, sudah ada Jona Hamonangan di sana. Selamat sore Jona, seperti apa kondisi terkini di sana?
Ya, Astrid, saat ini kondisi di gerbang tol Cikupa, kilometer 31 tol Tangerang Merak, kami melihat kondisinya cenderung melandai. Dalam artian adalah dibandingkan dengan hari perdana atau hari kemarin, cenderung ada penurunan. Kalau kita lihat dari total pelanggaran yang ada, total mulai dari kemarin pukul 00 sampai hari ini, hari kedua pukul 10 pagi, sudah ada 828 kendaraan yang diputarbalikkan. Rinciannya adalah 709 kendaraan pribadi, 119 merupakan kendaraan umum. Kalau dibandingkan lagi dengan pelanggaran yang ada di hari pertama dan hari kedua, memang ada sedikit penurunan, di mana hari pertama pelanggaran bahkan tembus sampai angka 700, sedangkan di hari kedua sekitar 100 lebih. Itu saja kalau kita lihat dari perbandingannya ini, itu saja kalau kita dari rasionya ini memang cukup banyak, dan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pemudik yang berhasil dihalau kepolisian memang lebih sedikit. Dan ini menandakan bahwa pemudik yang ingin coba-coba khususnya melintasi dari gerbang tol Cikupa, apakah ingin mudik lokal ke daerah Banten, atau mungkin ke daerah Merak, cenderung lebih menurun. Dan kami melihat langkah yang dilakukan kepolisian saat ini memang berbeda dengan kemarin, yaitu ketika ada kepadatan yang lebih tinggi atau mungkin ada antrian yang sedikit panjang, maka pihak kepolisian langsung melakukan pemecahan. Salah satunya adalah dengan memberikan sedikit diskresi atau membuka jalan agar jangan sampai ada kepadatan atau kemacetan, di mana kemarin kemacetan bahkan sampai 2 jam atau sepanjang 4 km. Namun kami melihat secara langsung bahwa pada hari ini kepadatan tidak terlalu tinggi dan cenderung menurun. Dan ini menandakan bahwa pada dasarnya di gerbang tol Cikupa kilometer 31 pemudik tidak terlalu banyak, khususnya di hari kedua operasi penyekatan. Astrid. Ya, sudah ada lebih dari 800 kendaraan yang diputarbalikan di Cikupa. Terima kasih Jona Hamonangan melaporkan langsung dari gerbang tol Cikupa, dan sebelumnya ada Diana Valencia melaporkan langsung dari Cikarang Barat. Terima kasih.